Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina. Saya pengajar di SMA Negeri 1 Sedia, Kabupaten Indramayu. Saya mengajar geografi di kelas 10, MIPA 1, 2, 3, dan 4. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan menjelaskan materi kelas 10 bab 1 tentang hakikat geografi. Dalam mempelajari geografi, diharapkan siswa didik dapat mendeskripsikan pengertian geografi dari berbagai pakar, kemudian membandingkan perkembangan ilmu geografi dari berbagai aliran, dan yang ketiga, mengidentifikasi konsep esensial geografi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita masuk pada bagian yang pertama tentang pengertian geografi. Geografi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geografika. Geo berarti bumi dan graphein berarti deskripsi atau gambaran atau lukisan. Adapun perkembangan geografi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat dan astronomi dari Yunani yang bernama Eratosthenes, yaitu sekitar 276 sampai 194 sebelum Masehi. Menurut Eratosthenes, bahwa geografi berasal dari kata geografika, yang artinya writing about earth of description of the earth, atau tulisan atau deskripsi tentang bumi. Adapun perkembangan geografi di Indonesia, tentang pengertian geografi disepakati berdasarkan hasil seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia di IKIP Semarang pada tahun 1988, di mana geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena-fenomena biosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dan konteks keruangan. Menurut Erwin Tarto dan Surastoko, ilmu geografi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu selama 4 tahap perkembangan. Yang pertama yaitu geografi klasik, yang kedua geografi abad pertengahan dan Renaissance, kemudian yang ketiga geografi modern, dan yang terakhir geografi terakhir. Tahap perkembangan yang pertama yaitu geografi klasik, berkembang sekitar abad ke-6 sampai 1 sebelum Masehi. Pada masa ini, pengetahuan tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Bangsa Romawi memberi sumbangan pada pemetaan karena mereka banyak menjelajah negeri dan menambahkan teknik baru. Salah satu tekniknya adalah deskripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai yang bisa dilihat melaut di atas pantai. Tokoh geografi klasik diantaranya yaitu Anaximandros, Thales, Herodotus, Eratosthenes, dan Claudius Ptolemaeus. Kemudian yang kedua, geografi abad pertengahan dan Renaissance terjadi pada abad ke-15 sampai 16 sebelum Masehi. Pelopornya adalah Bernardus Veranus. Pada abad pertengahan ini, pandangan geografi pada masa itu yaitu geografi sistematika dan regional, geografi fisik, dan geografi manusia. Wilayah-wilayah baru juga banyak ditemukan pada masa geografi abad pertengahan. Selanjutnya yang ketiga, geografi modern, sekitar abad ke-17 sampai 18 sebelum Masehi. Pada masa geografi modern ini, geografi mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap dan menjadi bagian dari kurikulum di universitas di Eropa, terutama yang ada di Prancis dan Jerman. Adapun beberapa tokoh geografi modern lainnya adalah Immanuel Kant,
Alexander van Humboldt, Karl Ritter, Charles Darwin. Pandangan geografi modern yaitu mempelajari bentang alam dan sumber daya air, pengaruh lingkungan fisik terhadap kehidupan manusia serta wilayah. Kemudian yang keempat, geografi mutakhir abad ke-19 sampai dengan abad ke-21. Tokoh geografi pada abad geografi mutakhir ini yaitu diantaranya Wrigley, Peter Haggett, Gareth Dow, dan Wheeler. Di Indonesia dipelopori oleh Erwin Karto dan Surosono. Pada geografi mutakhir, ciri pandangan geografi akhir pada abad ke-19 adalah interaksi yang berkaitan dengan analisis keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan berjumpa kembali pada materi selanjutnya, yaitu tentang konsep geografi. Sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum